Assalamualaikum YouTube, Bidan Ika di sini, tentunya di channel Ika Kub Official. Pada video kali ini, Ami akan membahas tentang perubahan menjelang remaja. Perubahan apa saja nih adik-adik? Nah, kalian mesti tahu ya perubahan apa saja yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat menjelang remaja. Menjelang remaja, kita akan mengalami 3 fase di mana prapubertas, pubertas, dan masa remaja. Nah, semuanya akan Ami bahas dalam video yang satu ini. Namun sebelum itu, kalian harus subscribe dulu, tekan tanda lonceng di bawah ini, like dan share. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai masa pubertas pada remaja. Mari kita perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah menjalani pubertas? Apakah pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan? Kemudian, apa ciri-ciri pubertas? Jika kalian masih merasa bingung dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari bersama. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Pengertian. Apa itu pubertas? Yang kedua, usia pubertas. Pada usia berapa kita disebut memasuki masa pubertas? Yang ketiga, ciri pubertas pada laki-laki. Apa yang terjadi pada tubuh laki-laki ketika berada pada masa pubertas? Dan yang keempat, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pubertas. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Ayo coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut, manakah yang menunjukkan masa remaja? Gambar yang berada di tengah ini merupakan gambar yang menunjukkan masa remaja. Jadi, pengertian pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, atau perubahan fisik, mental, dan pola pikir pada anak menuju dewasa. Pubertas juga biasa disebut dengan akil balik. Kemudian, pada usia berapa kita disebut memasuki usia pubertas? Masa pubertas pada kehidupan kita biasanya dimulai saat kita berumur 8 hingga 10 tahun dan akan berakhir lebih kurang di usia 15 tahun hingga 16 tahun. Yang perlu diingat bahwa usia bukanlah patokan. Usia awal pubertas setiap anak belum tentu sama. Anak perempuan biasanya lebih awal memasuki masa pubertas, yaitu 8 tahun hingga 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki lebih lambat, yaitu mulai 9 tahun hingga 14 tahun. Kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah memasuki masa pubertas? Caranya yaitu dengan melihat ciri-ciri pubertas. Ada 2 macam ciri-ciri pubertas, yaitu primer dan sekunder. Perubahan primer artinya perubahan dalam tubuh meliputi hormon dan organ kelamin, sedangkan sekunder merupakan perubahan yang tampak dari luar. Berikut ini ciri pubertas pada anak laki-laki. Ciri atau tanda yang pertama adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan ereksi di pagi hari tanpa kita sadari dengan mengeluarkan air mani. Seiring bertambahnya usia, momen mimpi basah semakin jarang dan sulit terjadi. Dengan mengalami mimpi basah berarti organ kelamin mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis. Ciri yang kedua yaitu menghasilkan sel sperma. Sperma adalah sel reproduksi pada laki-laki yang merupakan salah satu bagian dari air mani dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Ciri yang ketiga yaitu menghasilkan hormon reproduksi.
Hormon-hormon ini akan dihasilkan ketika kalian memasuki masa puber, seperti hormon testosteron dan sebagainya. Ciri pubertas sekunder pada laki-laki yaitu yang pertama, suara berubah menjadi lebih besar atau berat. Hal ini dikarenakan pita suara ikut berkembang seiring dengan perkembangan anak. Ciri yang kedua, jakun membesar. Memasuki masa puber, jakun remaja laki-laki yang tadinya tidak terlihat di lehernya akan mulai muncul dan membesar. Yang ketiga, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Perubahan fisik juga terjadi dengan tumbuhnya rambut di area wajah. Kumis dan jenggot juga memberikan kesan lebih dewasa pada laki-laki. Tumbuhnya rambut juga terjadi pada ketiak, kaki, dan organ kelamin. Bahkan ada pula laki-laki yang tumbuh rambut pada dada. Yang keempat, bahu lebar dan dada membidang. Selain itu, otot pada laki-laki akan mudah terbentuk jika diiringi dengan latihan fisik yang rutin. Ciri yang nomor 5 yaitu muncul jerawat. Hal ini paling sering terjadi sebagai reaksi karena hormon yang meningkat. Kemudian akan muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Biasanya remaja akan lebih memperhatikan penampilannya. Selain itu, mereka juga akan memperbaiki cara bicaranya, serta akan lebih sering menunjukkan sikap cari-cari perhatian. Yang selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pubertas pada perempuan? Ciri pubertas pada perempuan ada dua macam juga, yaitu ciri primer dan ciri sekunder. Ciri primer yang pertama yaitu mengalami menstruasi pertama. Menstruasi adalah serangkaian pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala setiap 28 hari. Darah akan keluar dari alat kelamin perempuan. Ciri yang kedua yaitu menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur adalah sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium. Sel ini nantinya akan menjadi jabang bayi jika dibuahi. Ciri yang ketiga yaitu menghasilkan hormon reproduksi. Tubuh akan menghasilkan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang sangat penting untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi wanita. Hormon ini juga berfungsi mengatur siklus haid dan menjaga masa kehamilan. Kemudian ciri sekunder pada perempuan yaitu 1. Perubahan payudara. Payudara akan mulai timbul dan membesar. Tubuh perempuan juga mulai membentuk, terlihat dari lekukan pada tubuh dan pinggulnya yang membesar. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Sama halnya dengan laki-laki, pada perempuan juga akan tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Akan tetapi, rambut tidak akan tumbuh pada wajah. Ciri yang keempat yaitu tumbuh tinggi. Metabolisme tubuh secara keseluruhan memberikan pengaruh pada tubuh sehingga akan lebih cepat tumbuh tinggi dan besar. Yang kelima yaitu munculnya jerawat. Munculnya jerawat merupakan hal yang wajar pada remaja. Jadi, para remaja pada masa puber harus menjaga wajahnya agar selalu bersih. Ciri yang selanjutnya yaitu munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Ketertarikan ini merupakan hal yang wajar, akan tetapi orang tua juga harus mengontrol anak-anaknya ketika masuk masa puber. Kita sudah belajar mengenai ciri-ciri masa puber. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, kamu dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Jawablah dengan jujur. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kalian sudah memasuki masa pubertas. Jika jawaban masih banyak pada kolom belum, artinya kalian masih anak-anak. Kolom ini dijawab oleh perempuan ya.
untuk kolom laki-laki setelah yang satu ini. Kamu bisa menyetop dulu videonya atau mempause video ini untuk membaca pertanyaan-pertanyaannya agar lebih jelas. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah kalian sudah masuk masa puber? Dunia remaja. Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13-16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17-18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Sekarang, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan, storm and stress, menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya, ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman sehingga sering mengalami kegagalan, kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi atau konflik. Yang keempat, perkembangan kognisi.
Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Nah, itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Terima kasih sudah menonton video dari Ami. Semoga informasi yang Ami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.